Halo, apa kabar? Saya Welty. Masih ingat cerita saya di Wealthy and Common? Saya akan membagikan rahasia bagaimana saya bisa mencapai kebebasan finansial dan waktu. Ada satu buku berjudul Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Di dalam buku itu, Robert Kiyosaki membagi manusia menjadi 4 kuadran ditinjau dari sumber penghasilan mereka. Yang pertama adalah kuadran E. E adalah singkatan dari employee atau karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja untuk orang lain, baik itu badan usaha pemerintah maupun swasta, dan kemudian menghasilkan uang. Atau dengan kata lain, mereka menjual waktu mereka dengan uang. Kuadran kedua adalah S, self-employed, atau usaha sendiri. Biasanya mereka yang termasuk dalam kuadran ini adalah usaha kecil, di mana mereka adalah sistemnya sendiri. Tanpa mereka, mereka tidak dapat menghasilkan uang. Contoh, mereka yang punya toko, bengkel, salon, dan lain-lain. Contoh lain dari kuadran ini adalah para profesional, seperti dokter, pengacara, penasihat hukum, dan lain-lain. Mereka ini tidak bisa digantikan orang lain. Jadi kuadran ini adalah golongan yang tergantung kepada diri mereka sendiri. Kuadran ketiga adalah kuadran B, business owner, yang artinya usaha mereka mempunyai sistem dan orang yang bekerja untuk mereka dalam menghasilkan uang. Contoh mereka yang berada dalam kuadran ini misalnya pemilik franchise, produsen soft drink, pengusaha restoran siap saji, dan lain-lain. Kemudian kuadran yang keempat adalah kuadran I. I adalah singkatan dari investor. Investor artinya mereka menginvestasikan uang untuk menghasilkan uang lagi. Contoh, misalnya kalau saya mempunyai uang 1 juta US dollar dan menaruhnya di bank, maka tiap bulan saya mendapatkan bunganya. Atau saya membeli apartemen atau rumah, kemudian saya sewakan kepada orang lain, tiap bulan atau tiap tahun, saya dapat menghasilkan uang. Bila Anda perhatikan buku Robert Kiyosaki, kuadran di sebelah kiri biasa disebut dengan kuadran active income. Mengapa dikatakan active income? Karena mereka harus bekerja baru menghasilkan uang. Sedangkan kuadran sebelah kanan adalah kuadran passive income. Passive income artinya tanpa bekerja secara fisik, mereka menghasilkan uang. Apabila Anda ingin mencapai financial freedom dan time freedom, tidak ada jalan lain, Anda harus mempunyai passive income, di mana passive income Anda harus melebihi semua pengeluaran Anda. Contoh yang paling sederhana, seandainya saya mempunyai passive income 5.000 US dollar per bulan, pengeluaran saya tiap bulan 3.000 US dollar, maka dalam kondisi ini, saya sudah dikatakan mencapai financial freedom. Kenapa? Karena pengeluaran saya lebih kecil dari pemasukan passive income saya. Kalau Anda perhatikan, jika hanya mengandalkan penghasilan dari kuadran E atau S saja, sangat rawan. Karena Anda bisa sakit, di PHK, tempat Anda bekerja bangkrut, atau usaha Anda bangkrut, usia Anda semakin tua, dan faktor-faktor yang lain. Sekarang saya ingin menunjukkan pada Anda sebuah peluang bisnis di mana kita nanti juga bisa berada di kuadran B yang sifatnya adalah passive income. Potensi passive income dalam bisnis ini mulai dari $500 sampai dengan $160.000 per bulan, bahkan unlimited atau tak terbatas.
Nah, mungkin Anda penasaran, produk apakah yang bisa berpotensi income sedahsyat ini? Produk ini omsetnya 3 kali lipat dari food supplement, dan produk ini lebih pokok daripada kebutuhan pokok wanita. Karena untuk kebutuhan yang lain seperti food supplement, tidak semua wanita mengkonsumsinya. Sedangkan produk ini dibutuhkan semua wanita dewasa. Nah, sekarang mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah produk yang sangat dahsyat, yaitu Love Moon. Sekarang saya akan menunjukkan keunggulan dari produk Love Moon. Yang pertama adalah produk Love Moon packagingnya terbuat dari aluminium foil, sementara produk Melek X packagingnya terbuat dari plastik biasa. Dan juga pada Love Moon ini tertera expired date, yaitu 3 tahun, di mana pada produk X atau umumnya pembalut wanita tidak ada expired date-nya, sehingga kita tidak pernah tahu sampai sebatas apa, sampai sejauh apa kita bisa menggunakan pembalut tersebut. Dan itu sangat bahaya bagi kesehatan kita. Kemudian pada Love Moon ini terdapat penutup dan pembukanya, sehingga pada saat kita mengambil sanitary napkin dari dalamnya, packagingnya dapat kita tutup kembali, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan ada bakteri, kuman, ataupun binatang-binatang kecil yang bisa masuk ke dalamnya. Berbeda dengan produk X, dia tidak punya perekatnya, dia tidak punya penutup dan pembukanya. Pada saat kita ambil sanitary napkin dari dalamnya, dia tetap akan terbuka. Sehingga kita tidak pernah tahu apakah ada kuman, bakteri, bahkan binatang kecil, ataupun barang-barang apapun yang dapat merusak kehigienisan daripada sanitary napkin yang masih ada di dalamnya. Sekarang kita lihat ketebalan daripada masing-masing pembalut ini. Love Moon lebih tipis, pembalut X lebih tebal. Dan produk Love Moon, lem yang digunakan untuk merekatkan kepada di pakaian dalam kita adalah lem yang terbuat dari bahan pembuat permen karet. Sehingga tidak ada efek samping apapun yang dapat mengakibatkan iritasi ataupun penyakit lainnya pada saat dia bersentuhan langsung pada vagina kita. Berbeda dengan produk X, lem yang mereka gunakan umumnya adalah terbuat dari lem industri. Sehingga pada saat dia merekat pada pakaian dalam kita, pada saat kita tarik kembali, sisa-sisa lemnya umumnya masih tertempel di pakaian dalam kita. Sehingga pada saat kita menggunakan pakaian dalam kita tanpa menggunakan pembalut, pada saat kita tidak menstruasi, walaupun pakaian dalam kita sudah dicuci 2-3 kali, lem tersebut kadang-kadang masih suka tersisa di pakaian dalam tersebut, sehingga itulah yang dapat menyebabkan iritasi atau gatal-gatal yang terjadi pada daerah kewanitaan kita. Sekarang kita lihat perbedaan antara produk Love Moon dengan produk X. Kalau kita rasakan, produk Love Moon terasa lebih lembut, sementara produk merek X ini lebih kasar. Dan juga ketebalannya kita rasakan Love Moon lebih tipis dan produk X lebih tebal. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda mengenai perbedaan dari daya serap kedua buah produk. Saya akan mengambil air dari botol berisi air bersih bertemperatur normal. Saya akan tuangkan ke dalam gelas plastik ini. Dari sini saya akan mengambil menggunakan suntikan sebanyak 35 cc. Saya akan tuangkan kepada pembalut X. Ini merupakan ilustrasi pada saat kita menstruasi. Namun ingat, pada saat menstruasi yang kita keluarkan ke pembalut adalah darah kotor. Ini hanya ilustrasi aja, saya menggunakan air biasa bertemperatur normal. Dan saya kembali mengambil 35 cc. Dan saya akan tuangkan di pembalut Love Moon. Kenapa saya ambil 35 cc? Karena umumnya wanita pada saat menstruasi mengeluarkan darah kotor sebanyak 30 sampai dengan 50 cc. Baiklah, sebentar lagi kita akan melihat daya serapnya. Di dalam setiap Love Moon terdapat self-test pack yang berfungsi untuk mendeteksi kebersihan dan kesehatan alat vital wanita. Dan alat ini sangat aman untuk digunakan oleh semua wanita